Untuk pertemuan kita hari ini sebelum PTS, kita manfaatkan untuk pembahasan uji kompetensi 1, 2, dan 3. Langsung saja kita bahas beberapa nomor dari kompetensi. Nah, di sini ada soal uji kompetensi 1 nomor 3. Pertanyaannya, hubungan antara besaran pokok satuan dalam SI atau standar internasional serta alat ukurnya yang sesuai adalah, jadi di tabel ini ada 5 besaran pokok dan satuannya beserta alat ukurnya. Kita identifikasi dulu. Yang pertama ada panjang. Panjang satuannya itu apakah meter? Ya, benar ya, berarti panjang itu satuannya adalah meter, kemudian alat ukurnya salah satunya yaitu menggunakan mistar. Berarti nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua ada besaran pokok massa. Nah, massa ini apakah satuannya gram? Bukan ya, satuan dari massa itu adalah kilogram. Nah, sedangkan alat ukurnya benar, salah satunya menggunakan neraca. Kemudian yang ketiga ada besaran pokok suhu. Apakah benar suhu satuannya Celcius? Bukan ya. Yang benar apa? Kelvin. Sedangkan alat ukurnya benar yaitu menggunakan termometer. Yang keempat selanjutnya ada kuat arus. Kuat arus itu benar, satuannya adalah ampere, kemudian alat ukurnya yaitu ampermeter. Sudah benar. Kemudian waktu. Waktu itu satuannya bukan menit, tapi apa? Sekon atau detik ya. Kemudian alat ukurnya benar, stopwatch. Berarti nomor 3 itu jawabannya yang benar adalah B, 1 dan 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pertanyaannya, besaran yang terdapat pada bola adalah, nah kita tahu kalau bola itu bentuknya adalah 3 dimensi, pastinya mempunyai volume, mempunyai luas, dan tentunya mempunyai massa ya. Berarti jawabannya benar itu apa? Nah, kita identifikasi dulu yang termasuk besaran. Nah, apa sih itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa kita nyatakan dengan angka. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D itu ada massa, diameter, luas, volume, dan juga warna. Kira-kira mana saja yang bisa dinyatakan dengan angka dan tidak bisa dinyatakan dengan angka? Nah, sudah tahu ya kalau warna itu ternyata tidak bisa dinyatakan dengan angka, sehingga jawabannya benar adalah A. Massa, diameter, luas, dan volume yang bisa dinyatakan dengan angka. Berikutnya soal nomor 6. Sebuah balok dengan panjang 10 desimeter, lebar 5 desimeter, dan tinggi 0,5 desimeter. Volume balok tersebut adalah, nah, ya siapa yang ingat rumus volume? Nah, volume itu rumusnya apa? Ya, volume sama dengan panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, berarti kita kalikan semua 10, 5, dan 0,5. Ya. Nah, kita dapat 25 desimeter pangkat 3. Nah, sedangkan di ABCD-nya itu minta satuannya cm pangkat 3. Berarti kita konversikan satuannya menjadi cm pangkat 3. Nah, kalau kilometer tanpa pangkat, tanpa perpangkatan itu kan dikali 10. Nah, kita lihat di sini pangkatnya 3. Nah, berarti kita ubah dulu tangga konversinya menjadi pangkat 3. Nah, bedanya pangkat 1 dengan pangkat 3 itu kalau pangkat 3 sekali lompat itu dikali 1000. Nah, dikali 1000. Jadi, desimeter ke sentimeter itu lompat 1 kali, berarti dikali 1000. Nah, kita langsung kalikan saja 25 dikali 1000 dapatnya 25.000 cm pangkat 3. Berarti jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 10. Pengukuran terhadap massa sebuah benda dengan neraca Ohaus diperoleh data sebagai berikut. Hasil pengukuran massa benda tersebut adalah, ya, kita lihat di gambar itu ada neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Nah, di sana itu terdapat hasil ketiga lengannya mengukur. Nah, lengan yang pertama itu menunjukkan angka 100. Kemudian yang lengan kedua menunjukkan angka 20. Sedangkan lengan yang ketiga menunjukkan angka 5. Nah, masing-masing lengan ini memiliki satuan yang sama yaitu gram. Nah, jadi kita dapat data sebagai berikut.
ya kan? Nah, kita tinggal tambahkan saja langsung, ya. Dapatnya yaitu 125 gram. Berarti jawaban yang benar yaitu C, 125 gram. Kemudian soal yang nomor 12. Faruk mengukur panjang meja belajarnya dengan menggunakan pensil dan penggaris. Ternyata hasilnya sama dengan 12 kali panjang dan 4 kali panjang penggaris. Hasil pengukuran tersebut berbeda karena... Nah, dari beberapa alasan dari A, B, C, D, alasan yang paling kuat adalah D, ya, karena pensil bukan alat ukur yang baku, ya. Jadi perbedaannya itu. Kemudian soal yang ke-13. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh mikrometer sprook pada gambar di samping adalah titik-titik milimeter. Nah, sebelum kita menentukan pembacaan mikrometer sprook, kita harus tahu dulu tahap-tahapan membaca skala dari mikrometer. Jadi kita lihat dulu dari skala utama. Skala utamanya itu yang ini, ya. Yang 0, 1, 2, 3, 4 itu merupakan skala utama. Kita lihat di sini garis kecilnya itu menunjukkan 4. Kemudian ada garis lagi di belakang. Berarti itu menunjukkan angka 4,5, ya, 4,5. Kemudian yang di skala putar yang menunjukkan angka 20 dan 30 itu nilainya 0,00 sekian. 0,0 sekian, ya. Nah, ini menunjukkan angka 20 di belakangnya, berarti 25. Berarti skala putarnya itu bernilai 0,25 mm. Nah, kita tulis. Nah, skala utamanya 4,5 mm. Kemudian skala putarnya 0,25 mm. Kita tambahkan saja langsung, kemudian kita dapat jawabannya 4,75 mm. Berarti jawabannya yang benar yaitu C. Soal berikutnya adalah nomor 14. Massa benda yang sesuai dengan pengukuran adalah, nah, di sini terlihat gambar neraca lengan, ya. Ini menunjukkan benda yang di sampingnya ini memiliki beban 1 kilo, 100 gram dan 50 gram. Berarti sebelum kita tambahkan masing-masing beban ini, harus kita samakan dulu satuannya. Nah, sebelum kita mengubah satuannya, kita lihat dulu pilihan yang ada di A, B, C, D. Nah, di pilihan A, B, C, D-nya itu menginginkan kita mengubah beban tersebut menjadi satuan gram. Jadi kita ubah dulu semuanya menjadi gram. Nah, kita dapatkan data sebagai berikutnya. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Kemudian 100 gram kita biarkan tetap 100 gram. Kemudian 50 gram juga begitu. 50 gram tetap 50 gram. Nah, setelah satuannya sama-sama gram, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan mendapatkan 1150 gram. Berarti jawabannya D. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ada pertanyaan, massa jenis benda 4 gram per cm kubik setara dengan titik-titik kilogram per meter kubik. Nah, berarti kita harus mengubah satuan dari gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik. Nah, kita ubah satu-satu, ya, yang atas dan yang bawah. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kita lihat saja sebagai berikut, ya. Pertama kita lihat dulu gram ke kilogram itu berapa naiknya, 3 kali kan. Nah, berarti 4-nya itu kita bagi 1000, karena naik berarti kita bagi. Kemudian sedangkan untuk yang cm kubik ke meter kubik itu naik 2 kali, tapi ingat ya, pangkat 3. Berarti sekali naik itu dibagi 1000. Nah, kalau ke cm ke milimeter itu 2 kali. Berarti bukan dibagi 1000 tapi dibagi berapa? Ya, dibagi 1 juta. Nah, kita tulis saja sebagai berikut. 4 dibagi 1000 untuk ke kilogram. Kemudian yang di bawah kita ambil angka 1. 1 dibagi 1 juta. Itu ke meter persegi. Nah, kemudian kita hitung, kita coret, bisa kita coret ya karena nolnya sama-sama 3. Nah,
berarti menyisakan 1000 di bagian bawah. Nah, kemudian kita hitung, mendapatkan 4/1 bagi 1000. Nah, kemudian Bu Fitri ubah menjadi bentuk sebagai berikut. 4 per itu kan sama dengan bagi, berarti Bu Fitri ubah sebagai berikut ini tidak masalah. Jadi sama dengan 4 bagi 1/1000 sama dengan, nah karena ada bagi kita ganti kali dengan syarat yang belakang kita balik, 4 dikali 1000/1. Nah berarti tinggal kita kalikan saja, 4 dikali 1000 berapa? Dapat 4000. Jadi 4 gram per cm kubik itu sama dengan 4000 kg per meter kubik. Berarti jawabannya yang tepat yaitu A. Selanjutnya ada soal nomor 19. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah titik. Nah, ini penting ya, pengukuran mikroskop dan jangka sorong ini kalian harus bisa ya, karena sering keluar di ujian-ujian. Nah, untuk jangka sorong, kita tahu kalau yang bagian atas itu merupakan skala utama, sedangkan yang bawah 0, 5, dan 10 ini merupakan skala nonius. Nah, sebelum membaca skala noniusnya, kita harus membaca skala utamanya dulu, berarti yang di atasnya. Nah, itu terlihat 4 cm dan di belakangnya masih ada garis 3. Ya, yang di depan 0 nonius itu ada skala 4,3 cm. Berarti skala utamanya itu kita dapat 4,3 cm. Sedangkan untuk skala noniusnya, kita lihat garis yang paling lurus antara garis utama dan garis nonius kita dapat di skala 5 di skala nonius. Nah, untuk skala nonius itu nilainya itu 0,0 sekian. Jadi kalau 5 berarti 0,05 cm gitu ya. Berarti kita jumlahkan saja langsung, kita dapat 4,3 cm gitu ya. Kemudian soal nomor 20. 0,75 km diubah menjadi satuan meter. Nah, berarti kita konversi satuannya dulu. Kilometer ke meter itu berapa kali? Turun apa naik? Turun ya. Nah ini, turun 3 kali, berarti dikali 1000. 0,75 dikali 1000. Jangan bingung, jangan bimbang. Caranya itu sangat mudah. Karena 1000 memiliki 3 buah 0, maka koma yang ada di 0,75 itu bisa kita lompatkan ke kanan sebanyak 3 kali. Karena nolnya 3, berarti lompatnya 3 kali gitu ya. Nah, berarti kita lihat 0,75 kita lompatkan 1, 2, 3. Nah, begitu. Nah, ruang kosong yang di antara garis merah ini kita kasih 0. Nah, berarti kita dapat hasilnya 750. Nah, hasilnya berarti jawabannya yaitu D. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Volume batu sebesar titik mililiter. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, gambar yang di samping kiri itu menunjukkan ukuran 30 mm. Nah, ketika batunya dimasukkan ternyata airnya bisa naik menjadi 50 ml. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa batunya itu merupakan selisih dari keadaan pertama dengan keadaan kedua. Selisihnya berapa? Ya 20 ya kan. Berarti ukuran dari batu tersebut atau volume batu tersebut sebesar 20 ml gitu ya. Mudah sekali. Kemudian soal yang terakhir di uji kompetensi pertama yang perlu kita bahas yaitu nomor 23. Waktu 1 jam pelajaran di sekolah yaitu 40 menit. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, waktu tersebut sama dengan titik. Nah, satuan internasional dari waktu apa tadi? Waktu. Ya, sekon ya. Sekon itu sama dengan detik ya. Berarti kita identifikasi dulu. 1 menit itu ternyata 60 detik. Berarti kalau 40 menit itu tinggal kita kalikan 60 detik. 40 dikali 60 dapatnya 2400 detik atau sekon. Berarti jawaban yang benar itu C.
Nah, untuk uji kompetensi yang pertama kita cukupkan dulu, kemudian kalian buka untuk uji kompetensi yang kedua. Kita bahas beberapa soal. Yang pertama, soal yang kelima. Perhatikan gambar di samping. Setelah beberapa saat, eosin bergerak ke dalam tabung. Percobaan tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki ciri titik-titik-titik. Nah, di gambar tersebut itu merupakan percobaan belalang di dalam alat respirometer. Nah, untuk menguji apakah belalang itu memerlukan pernafasan, itu kita menguji menggunakan respirometer. Nah, larutan eosin ini kemudian perlahan akan masuk karena oksigen yang ada di dalam alat respirometer sedikit demi sedikit akan dihirup oleh belalang, sehingga tekanan gas di dalam respirometer akan semakin rendah. Nah, karena kerendahan tekanan gas tersebut, eosin akan masuk secara perlahan ke alat respirometer. Gitu. Jadi, gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri bernafas. Berarti jawabannya C. Selanjutnya adalah nomor 6. Perhatikan gambar mikroskop di samping. Fungsi bagian mikroskop nomor 6 adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan di gambar itu nomor 6 menunjukkan bagian mikroskop yang mana? Yang cermin ya, cermin atau reflektometer. Fungsi dari cermin atau reflektometer itu merupakan untuk mengarahkan cahaya agar dapat masuk ke diafragma dan kondensor. Kalian bisa mempelajari bagian-bagian mikroskop di LKS halaman 31 sampai 32. Nah, berarti jawaban yang paling benar untuk soal nomor 6 yaitu D. Mengarahkan cahaya agar masuk ke dalam diafragma dan kondensor. Berikutnya yaitu soal nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat gerak yang dimiliki protista di samping adalah titik-titik. Nah, kita lihat di gambar di samping itu merupakan protista mirip hewan atau protozoa. Kita lihat di sebagian sekujur tubuhnya itu ditumbuhi oleh rambut-rambut yang kecil ya. Nah, kalian bisa lihat bentuk-bentuk alat gerak dari protista mirip hewan di halaman 34 di LKS ya. Nah, menurut LKS ini, protozoa yang berada di gambar nomor 15 merupakan protozoa yang memiliki alat gerak siliata atau rambut getar. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu C, rambut getar. Berikutnya soal nomor 18. Perhatikan kunci dikotom di bawah ini. Kunci dikotom untuk ketela pohon yang benar adalah, jadi kunci dikotom itu merupakan cara pengklasifikasian suatu makhluk hidup dengan cara membedakan ciri-ciri yang berlawanan. Nah, yang pertama ini kita lihat tumbuhan berpembuluh. Berarti pilihan yang kedua itu harus berlawanan, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh atau bryophyta. Nah, kalau kita mengklasifikasikan ketela pohon apakah tumbuhan berpembuluh atau tidak, ketela pohon itu memiliki pembuluh. Berarti termasuk 1A ya. Kemudian yang kedua itu ada ciri-ciri tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu lawan katanya yaitu tumbuhan berspora. Ya. Kalau ketela pohon apakah berspora atau berbiji? Ya. Ketela pohon itu termasuk tumbuhan yang berbiji. Ya, kalau yang berspora itu seperti lumut, tumbuhan paku gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena tumbuhan ketela pohon itu termasuk tumbuhan berbiji, berarti apakah ketela pohon itu termasuk biji yang terbuka atau yang tertutup? Nah, kita identifikasi lagi menjadi lebih terperinci. Nah, ketela pohon itu termasuk tumbuhan dengan biji yang tertutup atau angiospermae. Kemudian, pada biji yang tertutup itu ada terbagi menjadi dua golongan lagi. Apakah golongan monokotil atau dikotil? Berkeping satu atau berkeping dua. Nah, untuk ketela pohon itu termasuk tumbuhan dengan keping 2 atau dikotil. Berarti jawaban yang benar yaitu 1A, 2A, 3B, dan 4B. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang D. Gitu. Selanjutnya kita beralih ke uji kompetensi 3 yang masih belum kita bahas ya. Nah, uji kompetensi 3 ini halaman 69, kalian buka silakan. Kita bahas dari nomor 1 sampai ke nomor yang 20. Yang pertama, perubahan wujud membeku
mengembun dan menyublim ditunjukkan oleh nomor titik. Nah, kita tahu kalau membeku itu merupakan perubahan wujud dari cair ke padat. Berarti yang pertama itu nomor 4. Kemudian mengembun. Mengembun itu merupakan perubahan wujud dari gas ke cair, ya kan? Berarti nomor yang kedua yaitu 5. 4, 5. Kemudian menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat ke gas. Berarti nomor yang tepat yaitu 6. 4, 5, dan 6. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang C. Maaf ini salah. Jadi jawabannya yang C. Yang kedua yaitu perhatikan gambar di samping. Jika air dipindahkan seluruhnya ke ruang L, maka yang terjadi pada ruang L adalah titik. Nah, sebelum mengerjakan nomor 2, Bu Fitri terangkan dulu perbedaan wujud zat padat, cair, dan gas. Padat itu memiliki ciri-ciri mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel sangat rapat, dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Kemudian sedangkan yang cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tidak tetap, bergantung wadahnya. Volumenya juga tetap. Jarak antar partikel agak renggang tapi terbatas. Kemudian yang terakhir, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas tapi terbatas. Kemudian sedangkan untuk yang gas tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap, bergantung pada tempatnya. Jarak antar partikel sangat renggang. Kemudian partikel-partikelnya juga dapat bergerak sangat cepat dan bebas. Jadi, ketika air dipindahkan ke L, maka bentuknya juga akan membentuk seperti balok mengikuti ruangannya, karena air memiliki molekul atau hubungan antar partikel yang bebas namun terbatas, ya. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang B. Air akan terisi sebagian dan air akan berbentuk balok karena gerak partikelnya bebas terbatas. Selanjutnya ada nomor 3. Nah, gambar berikut yang menunjukkan susunan molekul pada kayu adalah titik. Nah, tadi penjelasan dari Bu Fitri sudah jelas ya kalau benda padat, cair, dan gas memiliki beberapa ciri-ciri tertentu. Nah, kita identifikasi dulu kayu. Kayu itu merupakan zat padat, cair, atau gas. Padat kan? Nah, berarti molekulnya itu molekul yang berhubungan sangat erat dan tidak dapat bergerak bebas. Kira-kira molekul mana yang memiliki ciri-ciri tersebut dari gambar A, B, C, dan D? Yang B kan ya. Berarti gambar susunan molekul yang tepat untuk kayu yaitu yang B. Nomor 4 masih ada hubungannya dengan gerak partikel antara zat padat, zat cair, dan gas. Keadaan partikel-partikel zat cair yang tepat di bawah ini adalah titik. A. Sangat tidak teratur dan sangat berjauhan. B. Tidak teratur dan agak bebas bergerak. C. Gerakannya sangat cepat dan bebas. D. Tarik-menarik sangat lemah. Nah, dari A, B, C, D, kira-kira mana yang paling tepat untuk menggambarkan partikel-partikel zat cair? Yang B ya, yang B. Karena memang partikel-partikel dari zat cair itu tidak teratur dan bisa bergerak bebas namun terbatas, berarti agak bebas bergerak. Nah, sedangkan yang A, C, D itu merupakan ciri-ciri dari benda zat gas ya, sangat tidak teratur dan sangat berjauhan sehingga hubungan antar partikelnya itu tarik-menariknya sangat lemah, juga gerakannya sangat cepat dan sangat bebas. Itu merupakan ciri-ciri dari gas ya. Berarti untuk jawaban nomor 4 yang tepat yaitu yang B. Nomor 5, perhatikan ciri zat berikut. A. Dapat dikonsumsi, penyusun makanan minuman, keju, buah. B. Membahayakan bagi kulit atau merusak jaringan, merusak logam dan keramik. C. Jika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH-. D. Berasa pahit. Berdasarkan ciri di atas, larutan yang dimaksud adalah, nah, dari ciri-ciri di atas, nah, yang paling mencolok itu sebenarnya yang C dan D. Ya, larutan
yang menghasilkan ion OH- itu hanya satu, yaitu larutan bersifat basa. Kemudian berasa pahit. Nah, dari kedua ciri ini C dan D ini kita tahu kalau larutan yang dimaksud adalah larutan basa, begitu ya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 5 yaitu B. Berikut ini adalah data hasil pengujian ekstrak bahan alami dengan menggunakan asam asetat dan air kapur. Dari data di atas disimpulkan bahwa ekstrak yang dapat dijadikan indikator alami yang baik adalah sebenarnya dari keempat nama bunga di tabel tersebut itu sebenarnya bisa digunakan sebagai indikator alami untuk menguji asam dan basa suatu lautan. Tapi kalau ditanya indikator alami yang baik itu seharusnya mampu memiliki perbedaan ketika diberikan larutan asam dan larutan basa. Nah, kita tahu kalau asam asetat itu merupakan larutan asam, sedangkan untuk air kapur itu merupakan larutan basa. Nah, berarti harus ada perbedaan nih. Nah, dari nomor 1, bunga sepatu, ketika diteteskan ke asam asetat itu akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan ketika dicampurkan ke air kapur itu akan menjadi hijau tua. Nah, dari pengujian ini terdapat perbedaan warna sehingga bunga sepatu bisa dijadikan sebagai indikator alami yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kunyit. Nah, kita lihat warna ketika ditambahkan asam asetat itu berubah menjadi orange merah. Sedangkan untuk air kapur itu berubah warna menjadi coklat kehitaman. Ya. Nah, orange dan coklat kehitaman itu sebenarnya memang berubah sih ya. Cuman agak sedikit mendekati warnanya. Nah, berarti dibandingkan dengan bunga sepatu, kunyit itu masih belum baik untuk dijadikan indikator alami. Nah, kemudian untuk bougainville ini juga mengalami perubahan warna pink muda dan coklat teh. Tapi kita lihat dulu warna awal bougainville itu pink tua. Nah, ketika ditambahkan asam asetat itu menjadi pink muda. Nah, berarti kan tidak ada perbedaan seperti bunga sepatu ya kan? Berarti akan sangat sulit ketika kita menggunakan bougainville sebagai indikator asam basa. Nah, berarti bougainville ini bukan indikator alami yang baik. Nah, kemudian lanjut ke Kamboja. Nah, tambah ini Kamboja. Coklat, semuanya coklat. Nah, berarti Kamboja tidak bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Jadi, jawaban yang tepat yaitu yang A, yaitu nomor 1, bunga sepatu. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Material yang memiliki sifat basa ditunjukkan oleh nomor titik. Nah, ada 4 bahan di tabel ini ya. Ada bahan HCl yang memiliki nilai pH 1. Kemudian susu pH-nya 6, air murni pH-nya 7, kemudian larutan NaOH pH-nya 14. Nah, untuk bahan yang memiliki sifat asam itu memiliki nilai pH antara 1 hingga 7. Sedangkan untuk bahan yang bersifat basa itu memiliki nilai pH di atas 7 hingga 14. Jadi, bahan yang memiliki sifat basa itu yang nomor 4 ya. Berarti jawaban untuk nomor 7 yaitu D. Nomor 8. Fadil dan Faruk melakukan uji terhadap suatu bahan. Hasil dari sifat bahan tersebut sebagai berikut. 1. Rasanya masam. 2. Rasanya pahit. 3. Dapat memerahkan kertas lakmus biru. 4. Dapat membirukan kertas lakmus merah. Apabila Fadil dan Faruk menentukan bahan yang bersifat basa, maka ditunjukkan oleh nomor titik. Nah, sifat basa apa? Berarti rasanya pahit dan dapat membirukan kertas lakmus. Nah, berarti jawaban yang benar yaitu 2 dan 4. Berarti jawaban nomor 8 yaitu D. Nomor 9. Jika kita makan buah seperti pada gambar di samping, maka lidah kita akan terasa masam. Hal ini dapat kita identifikasikan bahwa buah tersebut banyak mengandung titik. Apakah asam borat, asam laktat, asam sitrat, atau asam klorida? Nah, kita identifikasi dulu. Asam borat itu terdapat pada obat-obatan atau
antiseptik ya, berarti asam borat itu bukan berasal dari jeruk. Kemudian asam laktat. Asam laktat itu dapat diperoleh ketika kita melakukan kegiatan yang menguras tenaga atau menghasilkan zat sisa berupa keringat. Nah, itu dapat menghasilkan asam laktat. Berarti asam laktat itu bukan berasal dari jeruk. Kemudian yang D, asam klorida atau HCl. Nah, larutan HCl ini itu biasanya digunakan untuk membersihkan karat pada besi. Nah, asam klorida ini tidak terdapat pada buah jeruk. Nah, kemudian yang asam sitrat. Nah, asam sitrat ini merupakan zat asam yang terdapat pada buah jeruk. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 9 yaitu C. Nomor 10. Berikut ini alat untuk mengidentifikasi asam basa dari suatu larutan. 1. Kertas lakmus. 2. Indikator universal. 3. pH meter. Yang dapat digunakan untuk mengukur pH larutan adalah titik-titik. Nah, kalau membaca soal itu harus jeli ya. Nah, dari ketiga alat tersebut, kita bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi apakah larutan tersebut asam atau basa. Nah, tapi di pertanyaan ini menanyakan alat mana yang dapat mengukur pH larutan. Nah, mengukur berarti dinyatakan dengan angka. Nah, alat identifikasi asam basa dari ketiga tersebut yang mampu mengukur pH larutan dalam bentuk angka itu cuma 2, yaitu indikator universal dan pH meter. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 10 yaitu C, 2 dan 3. Nomor 11. Berikut ini adalah data hasil pengujian beberapa larutan dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Larutan yang bersifat asam adalah titik-titik. Nah, asam itu merupakan larutan yang dapat memerahkan kertas lakmus. Entah itu lakmus merah atau lakmus biru, itu semuanya atau kedua-duanya akan berubah menjadi merah. Berarti larutan mana yang termasuk asam? Nah, di tabel ini yang lakmusnya merah, lakmus birunya merah itu cuma 1, yaitu larutan A. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 11 yaitu yang D, larutan A. Nomor 12. Perhatikan unsur di bawah ini. Yang merupakan unsur logam adalah titik-titik. Nah, jika kita lihat pada tabel periodik di samping ini, yang termasuk unsur logam itu hanya 3, yaitu Ag, Fe, dan Mg. Ya, berarti jawabannya 1, 5, dan 6. Nah, di sini tidak ada jawabannya, berarti nomor 12 itu bonus. Nomor 13. Lambang unsur H, Na, C, dan K adalah titik-titik. Nah, H itu merupakan lambang unsur hidrogen. Na lambang unsur natrium, C lambang unsur karbon, sedangkan K adalah lambang unsur kalium. Hidrogen, natrium, karbon, dan kalium. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 13 yaitu D. Nomor 14. Berikut adalah sifat-sifat zat. 1. Berupa zat tunggal yang terdiri dari beberapa atom yang sejenis. 2. Sifat zat asalnya tidak berubah setelah disatukan. 3. Dapat diuraikan menjadi zat berbeda dengan cara fisika. 4. Unsur pembentuknya memiliki perbandingan yang ketat. Ciri senyawa dan campuran secara berturut-turut ditunjukkan oleh sifat titik-titik. Nah, kalian buka dulu di LKS ya, halaman 50. Di situ ada perbedaan antara campuran dan senyawa. Nah, jika kita lihat berarti senyawa itu memiliki ciri yang nomor 1 dan nomor 4. Berupa zat tunggal yang terdiri dari beberapa atom yang sejenis dan unsur pembentuknya memiliki perbandingan yang tetap ya. Berarti senyawa itu cirinya 1 dan 4. Kemudian sisanya itu merupakan ciri campuran yaitu 2 dan 3. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 14 yaitu yang B, 1, 4 dan 2, 3. Nomor 15. Berikut ini adalah nama beberapa zat. Di antara zat-zat tersebut yang termasuk campuran adalah titik-titik. Nah,
1. Udara. Udara apakah termasuk campuran? Ya, udara itu termasuk campuran karena di dalam udara itu ada beberapa senyawa dan juga unsur ya, terdapat juga ion-ion. Contohnya yaitu ada karbon dioksida, ada oksigen, terus ada O3, ozon itu. Kemudian belum lagi kalau ada polusi, ya kan, polusi seperti logam berat bekasnya pembakaran kendaraan, timbal kayak gitu-gitu, nitrogen gitu ya. Kemudian ada lagi debu, ya berarti udara itu termasuk campuran. Yang kedua, gula pasir, apakah termasuk campuran? Bukan ya, gula pasir itu ya senyawa gula itu, ya zat gula itu, berarti gula pasir itu termasuk zat tunggal, bukan campuran. Kemudian yang ketiga yaitu air laut. Air laut itu apakah campuran? Ya, air laut itu termasuk campuran karena di dalam air laut itu terdapat beberapa mineral. Contohnya ada apa? Ada garam. Ya, garam, terus langsung ada air, terus langsung ada pasir pantai. Nah, berarti air laut itu termasuk campuran. Kemudian yang keempat ada air murni atau H2O. Nah, air murni berarti di dalam air tersebut itu cuma yang murni toh, yaitu H2O, tidak ada yang lain. Nah, berarti air murni itu termasuk zat tunggal, bukan campuran. Kemudian yang kelima ada emas. Nah, emas tidak ada embel-embel lain ya. Emas berarti emas itu termasuk apa? Termasuk unsur. Unsur itu zat tunggal, berarti bukan termasuk campuran. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 yaitu B, 1 dan 3. Nomor 16, gambar di samping ini menunjukkan alat penyaring sederhana yang biasa dilakukan di laboratorium. Untuk penggunaan alat tersebut adalah untuk memisahkan campuran titik-titik-titik. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar ilustrasi dari proses pemisahan campuran filtrasi. Ya, filtrasi itu berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Nah, kalau digunakan untuk garam dapur dan gula apakah bisa? Tidak bisa ya, karena garam dapur dan gula itu memiliki ukuran partikel yang hampir sama. Jadi ketika kalian filtrasi itu percuma saja, garam dapur dan gula itu masih akan tercampur. Kemudian B, minyak tanah dan air, apakah bisa disaring? Apakah bisa difiltrasi? Tidak bisa ya, karena sama-sama larutan, berarti tidak bisa digunakan menggunakan metode filtrasi. Kemudian C, garam dari air laut. Nah, garamnya itu masih tercampur dengan air laut, apakah bisa digunakan menggunakan metode filtrasi? Tidak bisa ya, karena garam itu memiliki partikel yang lebih kecil, apalagi kalau terlarut pada air laut ya. Jadi metodenya tidak bisa menggunakan filtrasi. Kemudian D, pasir dan air. Nah, kalau pasir itu kan memiliki partikel yang lebih besar. Kemudian ketika dicampurkan dengan air, pasir itu tidak melarut sehingga dapat menggunakan metode filtrasi untuk memisahkannya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 16 yaitu yang D. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Apabila batu tersebut masanya 450 gram, maka massa jenis batu adalah titik-titik-titik. Nah, massa jenis itu bisa kita hitung melalui rumus V sama dengan M per V. Ya, V sama dengan M per V. Jadi kita harus tahu dulu massanya dan volumenya. Nah, dari soal kita sudah tahu kalau massa dari batu tersebut adalah 450 gram. Kemudian dari gambar ilustrasi ini kita bisa tahu kalau volume dari batu yaitu 20 ml ya, 20 ml. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya. V sama dengan M per V sama dengan 450 gram per 20 ml. Nah, kita lihat kalau satuan di ABC-nya itu menginginkan kita untuk mengkonversinya menjadi kilogram per meter kubik. Jadi kita ubah dulu gram per mililiternya menjadi kilogram per meter kubik. Nah, kita tahu kalau mililiter itu sama dengan sentimeter pangkat 3. Sedangkan liter itu sama dengan meter pangkat 3. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita ubah dulu saja tangga konversinya menjadi liter. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, kita lihat dulu ke tangga mililiter, kemudian kita tarik garis menuju ke liter.
naik berapa kali? 1, 2, 3. Oh, berarti naik 3 kali. Berarti 20-nya kita bagi 1000, gitu ya. Sedangkan untuk yang gram ke kilogram kita bagi juga 1000. Berarti kalau kita tulis akan menghasilkan ini. 450 per 1000 kg per 20 per 1000 meter pangkat 3. Nah, kita coret saja ini 1000-nya. 1000-nya masing-masing kita coret. Berarti menyisakan 450 dibagi 20. Nah, 450 dibagi 20 itu sama dengan 22,5 kg per meter pangkat 3. Gitu ya. Jadi jawabannya yang benar yaitu B. Nomor 11. Perhatikan tabel beberapa zat padat di bawah ini. 4 benda yang terdapat pada tabel di atas akan diletakkan di dalam bejana yang berisi air. Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Gambar yang tepat untuk menunjukkan kedudukan benda-benda di air adalah titik-titik-titik. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika benda dengan massa jenis yang lebih besar daripada air itu akan tenggelam. Jadi benda apapun yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air yaitu 1 itu akan tenggelam. Ya. Nah, dari tabel ini kita tahu kalau yang benda nomor 1 itu memiliki massa jenis lebih ringan atau lebih kecil daripada massa jenis air, ya, 0,54. Berarti kan lebih kecil daripada 1. Nah, berarti kita pastikan bahwa benda yang nomor 1 itu akan mengapung, ya. Kemudian yang kedua, 0,93 massa jenisnya mendekati 1. Nah, ketika benda yang memiliki nilai hampir 1 itu akan berada di antara mengapung dan juga di antara tenggelam, atau kita sebut dengan keadaan melayang. Kemudian yang ketiga, tenggelam ya, karena 1,2 itu lebih besar dari 1 massa jenisnya, ya. Berarti benda yang ketiga itu akan tenggelam. Kemudian yang keempat sama ya, tenggelam karena massa jenis dari zat tersebut lebih besar dari massa jenis air. Nah, dari ilustrasi yang ada di A, B, C, D ini manakah yang benar? Yang D ya, ini 4-nya tenggelam. Kemudian yang ketiga itu melayang, sedangkan yang 1 ini mengapung. Berarti ilustrasi yang tepat yang menggambarkan kedudukan benda-benda yang dimaksud yaitu yang D. Salah. Nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dapat menghantarkan panas. 2. Dapat dipotong. 3. Mudah berkarat. 4. Mudah bereaksi. Pernyataan yang benar tentang sifat fisika zat adalah titik-titik-titik. Nah, sifat fisika berarti sifat zat yang dapat kita lihat oleh panca indera, ya. Kemudian tidak mengubah rumus molekul dari zat tersebut, ya. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3, 4 itu yang mengubah zat menjadi zat baru itu 3 dan 4, ya. Mudah berkarat. Nah, berarti zat tersebut akan berubah molekulnya, ya, berubah secara kimia. Berarti 3 itu termasuk sifat kimia. Sedangkan yang 4 mudah bereaksi. Nah, mudah bereaksi dengan apa? Nah, ketika benda tersebut bereaksi berarti akan mengalami perubahan molekul secara kimia. Nah, berarti 3 dan 4 itu bukan termasuk sifat fisika. Berarti jawabannya benar untuk nomor 19 yaitu A, 1 dan 2. Nomor 20. Perhatikan beberapa perubahan berikut. Pernyataan yang benar tentang sifat fisika zat adalah titik-titik-titik. Nah, dari nomor 19 tadi sudah Bu Fitri terangkan kalau sifat fisika itu tidak mengubah zat tersebut menjadi zat baru, ya. Berarti di antara 1 sampai 5 mana yang tidak mengubah benda tersebut menjadi benda lain, ya kita pecah dulu satu-satu. Yang pertama, besi berubah menjadi magnet. Nah, kalau besi berubah jadi magnet, apakah besi tersebut akan berubah menjadi zat lain? Tidak ya, besi akan tetap menjadi besi, cuman memiliki sifat magnet. Nah, magnet tersebut juga lama-kelamaan akan menghilang, jadi akan bisa berubah menjadi besi pada semula. Nah, berarti 1 itu termasuk sifat fisika karena tidak mengubah
molekul besi tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kayu terkena air lama-lama menjadi lapuk. Nah, ketika kayu lapuk, apakah bisa kembali lagi menjadi kayu semula? Tidak bisa ya, berarti kayu tersebut mengalami reaksi kimia. Nah, berarti yang nomor 2 itu bukan termasuk sifat fisika. Kemudian yang ketiga, beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, beras menjadi tepung. Nah, apakah beras tersebut berubah menjadi zat lain? Tidak ya, beras tersebut ketika ditumbuk itu hanya mengalami perubahan ukuran. Ketika ukurannya bulir-bulir gitu, ketika ditumbuk akan menjadi lebih halus. Tapi zatnya itu tetap beras. Ya, berarti 3 itu termasuk sifat fisika. Ketiga, sampah dalam penyimpanan menghasilkan bau. Nah, sampah ketika disimpan itu akan mengalami reaksi kimia yang menghasilkan bau. Nah, jadi sampah tersebut akan lama-kelamaan berubah zatnya. Berarti yang nomor 4 itu bukan termasuk sifat fisika. Yang kelima, gula dipanaskan menjadi karamel. Nah, ketika gula dipanaskan menjadi karamel, apakah akan berubah menjadi zat lain? Nah, gula itu hanya dipanaskan. Nah, berarti gula itu hanya mengalami titik leleh menjadi karamel. Nah, karamel itu tidak berubah zatnya, tetap gula. Berarti yang nomor 5 itu termasuk sifat fisika. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 20 yaitu C, 2, 3, dan 5. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga minggu besok kalian bisa melaksanakan PTS-nya dengan lancar dan fair ya. Fair di sini maksudnya jujurnya itu benar-benar jujur karena ujiannya termasuk ujian online, jadi tidak bisa diawasi oleh pengawas. Jadi saya harapkan anak-anak kelas 7 dapat mengerjakan PTS secara fair atau secara jujur, karena Bu Fitri menghargai kejujuran ketimbang nilai yang bagus tapi hasil mencontek. Nah, jadi silakan belajar semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan sejujur mungkin, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.